Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Seseorang yang sekuat Dewa Iblis Kematian, itu sebenarnya telah dibunuh di medan perang, dan ini terjadi setelah dia menggunakan transformasi Dewa Iblis dan teknik runtuhnya Iblis. Ini sudah terlalu jauh, dan terlalu mengejutkan bagi semua Dewa Iblis. Para Iblis yang telah menyerang dengan gila-gilaan, itu tampaknya menggunakan semacam obat dan efeknya segera memudar saat itu juga. Keempat Raja Iblis segera menghentikan serangan mereka, dan terbang kembali lebih dulu. Target mereka adalah pilar Dewa Iblis Dewa Kematian. Samigina sudah mati, jadi, Dewa Iblis Kematian yang baru pasti akan lahir dari mereka berempat. Kemungkinan besar ini akan menjadi satu-satunya kesempatan mereka dalam hidup mereka, jadi, siapa yang masih mau repot-repot untuk melawan manusia? Dengan mundurnya mereka, apakah Iblis yang tersisa masih memiliki kapasitas untuk bertempur di bawah hujan suci Long Hao Shen ini? Pasukan mereka segera runtuh, dan Iblis yang tersisa berjumlah kurang dari 5.000, dan semuanya mundur dengan cepat. Mereka mengepakkan sayap mereka, dan terbang kembali ke perkemahan Iblis. Pusat kekuatan Benteng Tenggara mengejar Iblis sampai beberapa kilometer, dan menghabisi hampir 1.000 Iblis lainnya sebelum kembali ke Benteng Tenggara. CR tidak kembali ke Benteng Tenggara. Setelah menggunakan seni terakhir Dewa Kematiannya, dia langsung jatuh dari langit dan mendarat di Menara Keabadian, dan kemudian menghilang. Tower of Eternity baru saja mendarat di depan Benteng Tenggara. Menara besar yang berdiri setinggi 100 meter itu bersinar dengan cahaya lembut, dan memurnikan jiwa-jiwa yang telah mati di medan perang, dan juga menyalurkan kekuatan pemurnian ini ke menara untuk digunakan CR untuk menyembuhkan dan memulihkan dirinya. Mundur, dan dirikan kemah, teriak salah seorang Dewa Iblis. Di kejauhan, para Dewa Iblis yang tersisa pada dasarnya memberi perintah kepada berbagai klan tentara pada saat yang bersamaan. Mereka mundur 10 km, dan kemudian mendirikan kemah di sana. Setelah keterkejutan mereka menghilang, mereka semua melakukan berbagai perhitungan di kepala mereka. Mereka telah kalah dalam pertempuran ini, dan itu adalah kerugian besar. Devin menderita kerugian terbesar, dan bahkan hampir sepenuhnya dimusnahkan. Bahkan komandan pasukan ini, Saminaga, telah gugur dalam pertempuran. Kesalahan atas kekalahan ini jelas-jelas jatuh di pundak Dewa Iblis Kematian ini. Itu sudah jelas, Benteng Tenggara adalah tulang yang sangat sulit untuk dipilih. Mereka semua menyaksikan susunan sihir yang menakutkan. Apakah masih ada orang yang cukup berani untuk terus memimpin serangan? Selain itu, pasukan iblis benar-benar kelelahan sekarang, dan moral mereka menjadi sangat rendah sehingga mereka hampir memberontak. Dewa Iblis hanya bisa menyusun kembali pasukan mereka, dan melanjutkan setelah mereka beristirahat. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah, melaporkan hasil pertempuran kepada Kaisar Dewa Iblis secepat mungkin, dan meminta Kaisar Dewa Iblis untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan dapat merebut Benteng Tenggara. Dibandingkan dengan Iblis, Benteng Tenggara telah menjadi lautan kegembiraan. Pada dasarnya, setiap manusia menyoraki nama Long Hao Shen dan CR. Pahlawan mereka telah menyelamatkan Benteng Tenggara, dan juga telah membunuh Dewa Iblis Kematian. Saat itu, ketua dan wakil ketua hampir menjadi simbol kemanusiaan di hati mereka. Meskipun Benteng Tenggara menderita kerugian yang cukup besar dalam pertempuran ini, mereka tidak kehilangan banyak kekuatan terkuat mereka, sementara itu, moral para iblis telah mencapai titik terendah sepanjang masa. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa mengulang apa yang terjadi hari ini. Wajah Qiu Yonghao memerah karena gembira saat matanya berkaca-kaca. Kemenangan ini memungkinkan mereka untuk melihat harapan umat manusia keluar dari kegelapan. Mata para pahlawan abadi juga bersinar. Kemenangan itu juga membuat mereka bisa melihat cahaya fajar di kegelapan. Jalur gunung penahan naga. Sambil mendengus, Long Hao Shen terbangun dari pikirannya. Armor keabadian padanya berubah menjadi 13 garis cahaya, dan kemudian menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan sekejap, Long Yating telah berubah kembali menjadi bentuk manusianya dari bentuk pedang raja. Sebelumnya, Long Hao Chen telah menggunakan pedang keabadian dan pedang Raja Yating untuk menggunakan mata Braham. Ditambah dengan perpaduan Domain of Eternity dan Light God domainnya, dia mampu memblokir serangan terakhir dari Saminaga.
Dengan wajah agak pucat, Long Haoshen menutup matanya sekali lagi. Dia segera memasuki kondisi kultivasi. Yating duduk di belakangnya, dan menekan tangannya di tengah punggungnya untuk menuangkan atribut cahaya murni ke tubuhnya, untuk membantu penyembuhannya. Bepergian melalui ruang dan waktu, dan secara berurutan melemparkan mata Braham. Dan hujan suci memakan banyak kerugian dari Long Haoshen. Meskipun dia tidak membayangkan Saminaga akan begitu sulit untuk dihadapi, dia akhirnya mencapai tujuannya dengan menggunakan rencana cadangan. Dia telah membunuh Dewa Iblis Kematian. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah, dia gagal menghancurkan pilar Dewa Iblisnya juga. Namun, dengan kematian Saminaga dan pilar Dewa Iblisnya rusak berat, itu akan mustahil bagi Dewa Iblis Kematian baru untuk mencapai level yang sama dalam 1 abad berikutnya. Mengapa Chair bisa muncul di benteng Tenggara yang begitu jauh dari jalur gunung penahan naga? Itu semua karena, itu adalah apa yang telah berhasil dikumpulkan oleh Temple Union selama beberapa milenium terakhir. Ada harta spasial yang telah mereka simpan, yang disebut gulungan teleportasi tetap. Itu hanya bisa mengirim 1 orang ke lokasi tetap, dan hanya ada total 3 gulungan teleportasi tetap ini. CR telah menggunakan gulungan ini untuk mencapai benteng Tenggara, dan memungkinkannya untuk menahan Dewa Iblis Kematian. Dia awalnya bisa membawa lebih banyak orang bersamanya melalui Tower of Eternity, tetapi Long Haoshen pada akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri setelah mempertimbangkan penyebaran benteng Tenggara, dan tekanan luar biasa yang dialami Dragon Resisting Mountain Pass dari Kaisar Dewa Iblis. Setelah CR pulih, dia perlu menggunakan gulungan teleportasi tetap yang kedua untuk kembali. Dan bukan itu saja misi yang harus dilakukan CR. Susunan sihir cahaya yang telah memainkan peran menentukan dalam pertempuran dengan membantai sebagian besar pasukan Fin, adalah hasil karya para pahlawan abadi. Sementara pahlawan abadi tertidur selama ribuan tahun, mereka tidak menghabiskan sepanjang waktu tanpa sadar. Lagi pula, mereka masih memiliki umur ribuan tahun lagi sebagai undead. Beberapa penyihir menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari sihir elf yang ditinggalkan elf kuno. Mereka benar-benar berhasil membuat sesuatu seperti itu. Keuntungan terbesar mereka adalah keberadaan yang disebut sebagai jebakan magis. Logika di balik jebakan magis sangatlah sederhana. Itu sedang memperbaiki sihir ke lokasi tertentu, dan menyiapkan cara untuk memicunya. Bisa langsung terpicu saat musuh masuk ke dalam jebakan, atau bisa juga dipicu dari jarak jauh. Selama ada bahan yang cukup, membuat jebakan magis bahkan bisa lebih mudah daripada membuat gulungan magis. Namun, itu diperlukan banyak rahasia sihir elf kuno untuk melakukannya, yang bahkan telah hilang di zaman sekarang. Pahlawan abadi telah membawa sihir esoteris ini kembali ke umat manusia, dan juga menggunakannya di medan perang. Namun, hanya ada 3 penyihir yang tahu cara menjatuhkan jebakan magis ini. Setelah mempertimbangkan segalanya, Long Haoshen memutuskan agar mereka membuang semua jebakan mereka di benteng Tenggara. Meskipun benteng Tenggara sudah memiliki orang-orang dari ke-6 kuil, kekuatan puncak dari setiap benteng masih berasal dari kuil yang bertanggung jawab atas benteng tersebut. Kuil pejuang dan kuil spiritual relatif lebih lemah di medan perang. Ditambah dengan betapa kuatnya klan iblis di bawah komando Saminaga, mereka akan jauh lebih baik untuk memusatkan kemampuan ketiga penyihir bersama-sama, untuk memberikan kejutan kepada Dewa Iblis Kematian daripada menyebarkan jebakan. Ini juga yang akan menentukan hasil pertempuran di benteng Tenggara. Meskipun ada beberapa kemunduran di sepanjang jalan, Long Haoshen masih berhasil mencapai tujuannya. Dengan informasi Yueye yang sudah dipastikan benar, dia harus memberikan pukulan berat kepada iblis yang belum pernah mereka alami sebelumnya, dan pada dasarnya untuk meruntuhkan moral pasukan iblis sepenuhnya, jadi, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba merebut benteng Tenggara lagi. Dalam seluruh rencana Long Haoshen melawan iblis, pertempuran benteng Tenggara sangatlah penting. Hanya dengan memenangkan pertempuran itu, dia dapat membangun dasar dari semua strategi pertempurannya. Jika bukan karena Kaisar Dewa Iblis dapat mengambil tindakan kapan saja, dia bahkan ingin mengunjungi benteng Tenggara secara langsung. Malam pun tiba, tapi benteng Tenggara tetap terang benderang. Semangat perayaan mereka bahkan menimbulkan kembang api di dalam benteng. Di bawah komando Qiu Yonghao, para prajurit bahkan memasang panci besar di dinding, dan mulai memasak potongan daging yang harum. Selain melarang alkohol, para prajurit yang menjaga benteng memiliki banyak daging dan makanan.
Ya, setelah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak menghadiahi tentara dengan pesta? Adapun pihak iblis, mereka jauh lebih sengsara. Setelah perjalanan panjang, mereka bertempur sepanjang siang dan malam, sementara satu-satunya pasukan yang dianggap dalam kondisi sempurna dari para iblis, itu telah dimusnahkan. Bahkan sampai sekarang, keempat Raja Iblis masih memperebutkan pilar Dewa Iblis Kematian. Meskipun masih ada lebih dari 300.000 prajurit yang tersisa, tapi semuanya benar-benar kelelahan. Yang terpenting adalah untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dan bahwa Saminaga yakin mereka dapat menembus benteng Tenggara secepat mungkin, karena perbekalan pasukan sangatlah terbatas. Sekarang setelah mereka memasuki ritme pertempuran yang berlarut-larut, para Dewa Iblis dipaksa untuk mengalokasikan perbekalan terbatas dengan hati-hati setelah berdiskusi. Ketika mereka mengirim seseorang untuk melapor ke Kaisar Dewa Iblis, mereka juga mengirim orang ke Provinsi Tengah untuk mengumpulkan perbekalan. Ini akan menjadi penantian setengah bulan hingga 1 bulan paling tidak, sementara perbekalan yang mereka bawa hanya bisa bertahan paling lama 10 hari. Mereka dipaksa untuk menjatah makanan mereka. Akibatnya, bahkan ketika pasukan iblis benar-benar kelelahan, setiap iblis hanya diberi roti kukus yang setara dengan manusia, dan semangkuk bubur makanan setelah mendirikan kemah. Jangankan daging, mereka bahkan tidak punya sop tulang. Setelah pertempuran seperti itu, semangat mereka telah mencapai titik terendah dalam sepanjang sejarah, dan mereka bahkan tidak bisa memberi makan diri mereka sendiri. Berbagai klan semuanya marah. Namun, pemberontakan tidak terjadi. Lagi pula, ada lebih dari 10 dewa iblis di sini yang mengawasi situasinya, dan pasukan iblis terlalu lelah. Walhasil, setelah menyantap makanan yang nyaris tidak mengenyangkan perut mereka, mayoritas iblis langsung tertidur di tenda mereka. Beberapa iblis bahkan tidak memiliki kemah. Mereka baru saja tertidur di hutan belantara. Untungnya, ini adalah benteng Tenggara dan bukan lintasan gunung penahan naga, atau mungkin hanya cuaca yang akan merenggut nyawa mereka. Strategi pertempuran Kaisar Dewa Iblis sebenarnya sangat teliti dan efektif. Dia telah memusatkan kekuatan elit terkuatnya di jalur gunung penahan naga, tetapi jumlah mereka sangatlah sedikit. Menggunakan kekuatan mereka yang telah mencapai tingkat ke-8 atau yang lebih tinggi, bahkan lingkungan sekitar tidak dapat mempengaruhi mereka. Meskipun Long Hao Shen telah menarik pusat kekuatan besar terkuat dari ras iblis ke sisinya, Kaisar Dewa Iblis juga percaya bahwa, dia juga telah menarik pusat kekuatan besar manusia di tingkat ke-9 ke jalur gunung penahan naga. Dia tidak terburu-buru untuk melancarkan serangannya. Salah satu tujuannya adalah memberi Long Hao Shen waktu untuk mengumpulkan pusat kekuatan besar di tingkat ke-9. Kaisar Dewa Iblis sangat yakin kalau hal ini akan terjadi. Begitu mereka kehilangan sebagian besar pusat kekuatan besar mereka, bagaimana mungkin benteng Tenggara dan lintasan gunung Myriad Beast dapat bertahan melawan dua pasukan tanpa bala bantuan? Bahkan mungkin untuk mengatakan bahwa, Saminaga tidaklah salah. Sementara dia bertindak egois, selama dia bisa menembus benteng Tenggara dalam satu serangan, tidak ada yang penting lagi untuk keseluruhan strategi di dalam pertempuran. Apakah itu Kaisar Dewa Iblis atau Dewa Iblis Kematian? Kesalahan terbesar mereka adalah menganggap manusia memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Mereka telah melewatkan kekuatan tersembunyi sebenarnya dari manusia, dan juga tidak mengerti bahwa pahlawan abadi kali ini telah muncul. Dari sudut pandang yang berbeda, ini bahkan bukanlah sebuah kesalahan. Lagi pula, apakah ada orang yang bisa meramalkan hal ini? Namun karena hal ini, situasinya benar-benar berubah dan keunggulan absolut yang dimiliki para iblis mulai menghilang. Manusia di benteng Tenggara terus merayakan saat pasukan iblis beristirahat. Ini seharusnya menjadi malam yang relatif damai bagi kedua belah pihak. Namun, kedamaian itu telah dirusak-rusak. Pada saat tertentu, menara di depan benteng Tenggara menghilang tanpa suara. Iblis jelas-jelas menemukan hal itu, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. CR pasti telah kembali ke benteng Tenggara untuk beristirahat setelah sembuh. Saat malam tiba, cahaya bintang dan cahaya bulan menjadi sangat redup, atau mungkin itu terjadi karena semua pembunuhan sebelumnya. Awan gelap perlahan-lahan berkumpul, dan hujan pun turun. Itu benar-benar mulai gerimis. Namun, iblis sangat tahan terhadap faktor lingkungan. Bahkan saat hujan turun, iblis yang tidur di hutan belantara tidak akan bangun. Mereka terlalu lelah. Bahkan dewa iblis semuanya beristirahat.
Pertempuran baru saja berakhir. Meskipun semangat mereka sangat rendah, mereka tidak pernah mengiranya kalau benteng Tenggara akan mencoba melakukan apapun. Malam semakin larut, dan hujan semakin deras. Seekor serigala iblis yang kebetulan sedang tidur di daerah dataran rendah, itu terbangun setelah tersedak hujan. Uhuk-uhuk, memanjat. Serigala iblis yang besar menatap langit dengan mata merah, dan mengutuk di dalam hatinya, bahkan langit menentangku dengan cara mengirimkan hujan pada malam ini. Dia melihat sekelilingnya, dan tahu dengan jelas bahwa sudah tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan tenda, tetapi dia harus mencoba mencari tempat yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan dengan cakupan overhead tertentu untuk bisa tidur. Pertarungan yang terus-menerus membuat tubuhnya sakit. Bahkan kakinya memiliki luka yang dalam. Rasa sakit yang menyengat saat hujan masuk ke dalamnya, itu membuat iblis serigala menjadi kesal. Tiba-tiba, udara tepat di depannya berputar sedikit. Setelah itu, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan seolah-olah ada sesuatu yang panas menyembur keluar dari sana. Semua kekuatannya langsung terkuras dari tubuhnya. Dengan sedikit goyangan, serigala iblis perlahan-lahan ambruk ke tanah di bawah dukungan suatu kekuatan. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia samar-samar melihat sosok hitam melintas. Chai dengan lembut berkedip di udara. Penyembunyian auranya yang terampil telah membuatnya tampak seperti angin. Dimanapun dia lewat, iblis yang tidur di luar tenda yang masih beristirahat, itu akan kehilangan nyawanya. Segera, dia mendekati pusat perkemahan iblis. Sekitar selusin pilar dewa iblis berdiri di sana dengan tertib, tetapi mereka bersinar dengan cahaya yang sangat redup sekarang ini. Pilar dewa iblis Saminaga tidak ada di sana. Keempat raja iblis masih memperebutkan siapa yang akan mewarisi posisi dewa iblis kematian. Untuk mencegah siapapun untuk menghalangi, semua iblis yang tersisa berkumpul di sana. Setelah mencapai pusat perkemahan iblis, dia tidak melanjutkan lebih jauh lagi, justru sebaliknya, dia kemudian berhenti. Dia memeriksa waktu dan menyembunyikan dirinya lagi, dan diam-diam menunggu sesuatu. 10 menit kemudian, Chai muncul kembali. Sudah waktunya, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke udara. Cahaya putih murni segera meluas, dan tiba-tiba jatuh ke arah selusin tenda terbesar. Itu adalah menara keabadian. Pada saat menara keabadian muncul, pilar dewa iblis pada dasarnya menyala pada saat yang bersamaan, itu sudah jelas, mereka telah menemukan keberadaan Chai. Sosok-sosok dengan cepat keluar dari tenda, tetapi yang menerimanya adalah menara besar. Segel, Chai berkata dengan padat, dan cahaya putih segera meletus dari Tower of Eternity. Cahaya yang gemilang segera menyebar, dan itu benar-benar menyelimuti semua tenda yang ada di sana. Setelah itu, menara keabadian juga tumbuh setinggi 100 meter, dan langsung jatuh ke bawah. Itu benar-benar menelan selusin sosok yang keluar dari tenda sebelum mendarat di tanah. Tenda yang ditempati dewa iblis dikelilingi oleh pilar dewa iblis. Ketika Tower of Eternity muncul, itu telah menyelinap di antara pilar dewa iblis, sehingga segera ditemukan oleh para dewa iblis. Namun, para dewa iblis tidak pernah mengira kalau menara keabadian tidak akan menyerang mereka, dan melainkan menyelimuti mereka. Ini adalah penggunaan lain dari menara keabadian, yaitu penindasan. Dan tiba-tiba saja, 2R. Gemuruh terdengar dari menara, itu sudah jelas, para dewa iblis meluncurkan serangan hebat bersama-sama dalam upaya untuk keluar dari menara. Namun, ini adalah alat ilahi, yang membuatnya sangat sulit untuk menghancurkannya. Ditambah dengan bagaimana kekuatan pemurnian telah menekan elemen kegelapan yang digunakan iblis sampai batas tertentu, dan bahwa hubungan mereka dengan pilar dewa iblis mereka telah terputus, hingga mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk keluar. Chai melayang perlahan-lahan, dan mendarat di puncak Tower of Eternity. Memegang sabit dewa kematian di tangan kanannya, dia menghasilkan serangkaian tebasan putih di udara. Pada saat yang sama, dia hanya duduk di atas menara sambil menggabungkan domain pemurniannya ke dalam menara keabadian. Cahaya putih adalah sinyal yang mewakilinya, dan itu bertahan selama 15 menit. Tower of Eternity dapat menekan para dewa iblis selama 15 menit. Saat menara keabadian bersinar dengan cahaya pemurnian, sosok-sosok segera menyala di berbagai tempat di seluruh perkemahan iblis. Kuil Pejuang memiliki total 21 pusat kekuatan besar di tingkat ke-9. Dikombinasikan dengan 12 pahlawan abadi,
mereka semua muncul di perkemahan iblis dan merobek gulungan di tangan mereka, lalu melemparkannya ke perkemahan di bawahnya. Pada saat sebelumnya, camp iblis terasa sangat damai, tetapi sesaat kemudian, camp itu telah diselimuti berbagai warna. Gugusan cahaya mendatangkan malapetaka di udara dengan sihir elemen, dan segera menghabisi nyawa para iblis. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, jadi para iblis sama sekali tidak siap. Gulungan sihir yang telah digunakan paling tidak berada di tingkat ke-7, dan mencakup jangkauan yang luas. Pada saat itu, camp iblis segera jatuh ke dalam kekacauan saat sihir yang mengerikan meletus, dan melonjak dengan cahaya yang indah. Iblis terlalu lelah. Bahkan saat mereka diserang seperti ini, banyak iblis yang enggan untuk bangun, bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka diselimuti sihir dan menderita penderitaan yang hebat, barulah mereka bangun dari tidur mereka. Strategi pertempuran telah diputuskan setelah berdiskusi dengan Long Hao Shen, dan juga anggota Persatuan Kuil di Pas Gunung Penolak Naga. Gulungan yang digunakan pusat kekuatan besar ini jelas-jelas telah terakumulasi selama beberapa ribu tahun, dan telah dimanfaatkannya dengan sempurna. Bahkan ketika mereka melindungi benteng Tenggara, Qiu Yonghao enggan menggunakannya. Akhirnya, mereka bisa mengeluarkan kekuatan terbesar mereka dalam menghancurkan camp musuh. Rencana Long Hao Shen dapat digambarkan sebagai konsekuensial. Siapa yang mengira bahwa benteng Tenggara masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk melancarkan serangan balik setelah pertempuran yang begitu sulit? Secara khusus, 12 pahlawan abadi semuanya adalah pusat kekuatan besar yang memiliki domain. Setelah menggunakan gulungan itu, mereka langsung menjadi mesin pembantaian. Kehebatan pertempuran dari pusat kekuatan besar Il di tingkat ke-9 ini, itu tidak perlu dikatakan lagi. Tanpa lawan pada level yang sama dengan mereka, itu pada dasarnya adalah pembantaian sepihak. Secara khusus, 3 penyihir di tingkat ke-9, semuanya merapalkan mantra terlarang masing-masing setelah menggunakan gulungan ini. Pada saat itu, camp iblis telah menjadi tumpukan mayat. Komponen paling kritis dari pertempuran ini adalah CR. Dia dengan paksa menyegel para dewa iblis di camp ini, karena jika tidak, kerugian yang akan diderita iblis pasti akan diminimalkan jika mereka segera bereaksi, dan menggunakan kekuatan pilar dewa iblis mereka. Faktanya, bahkan mungkin agak sulit bagi pusat kekuatan besar benteng Tenggara ini untuk mundur. Aspek positif lainnya adalah, para iblis tidak hadir di camp. Meskipun kekuatan utama mereka telah dimusnahkan, iblis yang tersisa masih merupakan kekuatan besar di tingkat ke-6 atau lebih tinggi lagi. Ditambah dengan 4 Fin King, jika mereka tetap berada di camp, mereka bisa menangkis serangan diam-diam manusia secara efektif. Namun, mereka terlalu sibuk memperebutkan siapa yang akan mewarisi pilar dewa iblis. Kepentingan iblis yang saling bertentangan, itu telah memaksimalkan efek serangan diam-diam manusia. Tentu saja, iblis telah melihat apa yang sedang terjadi di sini, tetapi pada saat ini, apakah salah satu dari 4 bawahan Raja Iblis bersedia menyerah pada pilar Dewa Iblis? Tentu saja mereka menutup mata, dan melanjutkan pertempuran mereka. Denyut sihir dari Tower of Eternity semakin kuat dan terus semakin kuat. CR belum pulih sebelumnya, dan dia merasa semakin sulit untuk bertahan lebih lama. Namun, dia tahu bahwa semakin lama ia bertahan, maka kerugian yang diderita iblis akan semakin besar. CR menjadi semakin akrab dengan penggunaan domain pemurniannya. Dia tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan pemurnian di medan perang, iblis mati dalam jumlah besar, dan aura kematian yang luar biasa jelas-jelas akan segera muncul. Di bawah domain pemurniannya, aura kematian secara bertahap akan menjadi bagian dari kekuatan pemurniannya. CR mengandalkan dorongan mereka untuk mempertahankan segelnya, atau dia mungkin tidak akan bisa bertahan semenit pun. Lagi pula, ini adalah serangan simultan dari lebih dari 10 dewa iblis. Lebih dari 30 pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 melakukan semua yang mereka bisa untuk membantai iblis. Beberapa dari mereka bahkan hanya menghancurkan perbekalan para iblis, dan membuat mereka semakin terpuruk meski sudah kekurangan sumber daya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.